Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Warno selaku Kepala SMKN 1 Bogor dan Kepala Sekolah kami SMKN 1 Juwangi, Bu Moyanti Islam MPD, dan teman-teman rekan-rekan seperjuangan orientasi pakar PKK yang kami banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini, Kamis 5 Desember tahun 2024, izinkan saya akan menyampaikan laporan seminar RHK maupun laporan orientasi PKK yang sudah kita laksanakan hampir beberapa pekan. Bapak Ibu bisa bersama di depan. Laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi PKK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah angkatan 68 sampai dengan 72. Saya Zainal Ahsan dari instansi SMKN 1 Juwangi. Ini ada yang bentuknya di belakang. Next Pak. Ya. Agenda yang bisa sampaikan dalam penyampaian laporan maupun RHK nanti, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua ada nilai dan etika pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang ketiga adalah nilai dan etika ODD, kemudian SKOD SMK 1 Juwangi, tugas pokok dan fungsi guru. Selanjutnya ada rencana hasil kerja PDKK dan terakhir adalah kesimpulan. Next. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama, bertolak pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang ASN, Aparatur Sipil Negara, dijelaskan bahwa pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut dengan PNS ataupun P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja P3K kerja, itu dalam peraturan pemerintahnya diwajibkan untuk mengikuti kegiatan atau pelatihan yang mana P3K itu wajib meningkatkan kualitas mereka dalam lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan tersebut memang dilakukan untuk menjadikan mereka sebagai P3K itu yang pada hakikatnya mempunyai core values ASN yang berakhlak. Lanjut. Nilai dan etika pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Visinya Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera dan lestari. Misinya ada 6. Dari 6 poin ini tentu pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai prioritas dalam memajukan ASN tentunya khususnya ataupun pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu sendiri. Nomor 1 ada mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas terkait dengan SDM, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat dan berbudaya. Sampai pada titik akhir yaitu mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, didukung dengan kepastian hukum dan penegakan hukum serta kesetaraan dan keadilan gender. Next. Nilai dan etika OPD SMK 1 Juwangi. Kami dari SMK 1 Juwangi mempunyai visi yang tidak panjang, yaitu terwujudnya generasi yang berkarakter, kompeten dan berwawasan lingkungan, yang di awal tahun kita rumuskan bersama, dan ini menjadi visi kita ke depan untuk mewujudkan generasi yang berakar. Dan itu tertuang dalam jargon yang sudah kami pekikan dalam setiap kegiatan, dan kami mohon izin kepada teman-teman semuanya untuk memetikkan jargon sekolah kami yaitu SMK 1 Juwangi seperti ini. Di SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK 1 Juwangi religius, cerdas, kreatif, inovatif, produktif, yes. Itu seperti jargon yang sudah setiap hari kita lakukan untuk menambah semangat kami dari para ASN maupun dari Bapak Ibu guru karyawan, semua warga sekolah untuk mencapai visi yang sudah kami buat. Misinya adalah 1, membentuk warga sekolah yang religius dan cinta tanah air. Religius tertuang dalam
karakter di sini tentang tanah air. Yang kedua, membentuk warga sekolah yang peduli lingkungan, literasi dan iptek. Jadi di sekolah kami ada kegiatan pembiasaan dalam 15 menit di awal, seperti yang dilakukan sekolah-sekolah yang lain, tapi tentunya mempunyai cara yang berbeda atau kegiatan yang berbeda. Salah satunya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, kemudian ada menyanyikan Mars SMK 1 Juwangi, ada Ayo 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 Rukun, kemudian kegiatan asmaul husna sekitar 15 menit, kemudian dilanjutkan kebiasaan literasi juga 15 menit. Selanjutnya ada menyelenggarakan pendidikan yang efektif, inovatif, ramah dan menyenangkan, membekali peserta didik dengan kompetensi, budaya kerja, jiwa kompetitif dan kewirausahaan. Di sekolah kami juga ada Usman ya, jadi melatih anak-anak peserta didik dalam kelak nanti ketika mereka lulus atau keluar dari sekolahan bisa berwirausaha. Kemudian mewujudkan lingkungan sekolah yang asri. Mohon maaf ini kurang satu nanti komentar. Asri itu aman, sehat, dan indah. Karena memang daerah Juwangi itu yang notabene kaya akan hutan jatinya, sekarang mohon maaf hampir hilang, jatinya hilang semua. Jadi aslinya hilang nanti. Tapi yang jelas kami ingin menumbuhkan kembali lingkungan sekolah yang asli. Dari di lingkungan sekolah kami sudah banyak pohon yang memang untuk menciptakan suasana yang sehat, ramah dan indah. Lanjut. Ini tata kelola SOTK SMA 1 Juwangi dari yang sudah ada di sekolah kami. Ada buku kepala sekolah, nomor praktik, kemudian di bawahnya seperti yang paling bisa lihat meskipun tidak terlihat. Lanjut saja. Tugas pokok dan fungsi guru. Sebenarnya ada tugas ASN maupun kode etik ASN kebijakan. Namun di sini saya sampaikan kita sebagai guru punya tugas pokok dan fungsi. Yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran, yang kedua melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, tiga menilai dan mengevaluasi pembelajaran, empat membimbing dan melatih peserta didik atau siswa, 5. Melakukan penelitian dan mengabdi pada masyarakat. 6. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok yang sesuai. 7. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Nah, poin yang ke-7 ini di semester ini sering kita galakkan karena mas sekolah kami saat ini memang menjadi sekolah beta. Jadi untuk pengembangan kompetensi SDM dari Bapak Ibu guru selalu ada kegiatan seminar dan workshop. Lanjut. Nah, ini rencana harian kerja yang sudah kami buat Bapak Ibu. Rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi yang pertama adalah terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang difokus pada implementasi kurikulum satuan pendidikan atau KSP. Rencananya yang pertama adalah terkelolanya pelaksanaan asesmen formatif awal dalam pembelajaran PAI. Karena saya sendiri sebagai guru PAI, maka saya fokus pada pembelajaran PAI. Kemudian kegiatan yang saya sampaikan adalah menyampaikan soal asesmen, kemudian mendampingi pengerjaan soal, sama kemudian ada menganalisis hasil asesmen, dan outputnya adalah hasil asesmen formatif awal. Next. Yang kedua, terkelolanya pengorganisasian pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi dari KOSP tadi terkait dengan pembelajaran, kemudian kami turunkan bagaimana mengorganisasikan pembelajaran. Kegiatannya dalam tahapan pembelajaran itu adalah kita merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, lalu kita melakukan refleksi. Output kegiatannya ini sudah masuk awal semester genap, nanti sudah ya ini modul CPA dan sebagainya, ini perangkat ini. Kemudian ada juga untuk output kegiatan dari pemuda pembelajaran itu sendiri, itu praktik pembelajarannya seperti apa. Kemudian ada jurnal pembelajaran dan daftar nilai. Penerapan nilai berakhlaknya dalam pelaksanaan organisasi pembelajaran ini, saya berdiskusi dengan teman sejawat dan kepala sekolah tentunya dalam menyusun modul CPATP, dan ini nilainya adalah akuntabel. Melaksanakan praktik pembelajaran berarti berorganisasi pelayanan, kemudian mengisi dan daftar HRD dan jurnal mengajar, mengevaluasi dan refleksi pembelajaran dengan akumulasi secara ternak, jujur dan tanggung jawab. Ini akuntabel dan kompeten. Next.
Tiga, terkelolanya pelaksanaan evaluasi pembelajaran mapel pendidikan agama Islam. Tapi setelah kemudian organisasikan pembelajarannya, dilaksanakan pembelajarannya, dilakukan evaluasi. Bagaimana kegiatannya? Yang pertama adalah merencanakan pelaksanaan evaluasi itu sendiri, kemudian melaksanakan proses evaluasinya, dan menyelesaikan mengoreksi dan mengambil nilai dari soal evaluasi. Output kegiatannya yaitu hasil evaluasi pembelajaran mapel pendidikan agama Islam. Penerapan nilai ASN-nya, saya bersama rekan sejawat menggunakan Google Classroom. Nah, di dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran, Google Classroom sudah kami juga masih digunakan. Selain itu juga ada Office 365. Itu sebagai bentuk ASN yang adaptif, meskipun itu sudah terlihat jadul ya, tapi masih kita gunakan. Kemudian saya melakukan pendampingan penuh kepada peserta didik dalam evaluasi berorientasi pelayanan. Jadi kita memberikan pelayanan pada anak dalam pelaksanaan evaluasi itu sendiri. Next, Bapak. Terkelolanya pelaksanaan analisis evaluasi. Nah, setelah tadi evaluasi kemudian dianalisis. Bagaimana kemudian kegiatannya? Yaitu menyusun form analisis, melaksanakan analisisnya, mengumpulkan hasil analisis, dan kemudian menindaklanjuti analisis evaluasi pembelajaran. Output kegiatannya yaitu ya hasil analisis evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Core value ASN-nya, saya menyusun, melaksanakan, mengumpulkan, dan menindaklanjuti analisis evaluasi pembelajaran PKI, salah semangat dan tanggung jawab. Jadi ada kompeten, akuntabel, dan kolaboratif. Terakhir, jelas. Terkelolanya pelaksanaan remedial dan pengayaan mapel pendidikan agama Islam. Jadi kegiatan akhir dalam pembelajaran ini tadi dari Pak SP saya turunkan. Kegiatannya adalah menyusun instrumen, mengumpulkan data siswa yang remedi dan pengayaan, melaksanakan remedial, kemudian melakukan analisis, dan terakhir adalah tidak lanjut. Itu belum ada. Output kegiatannya adalah hasil remedial dan pengayaan. Penerapan nilai akhlaknya, saya bersama rekan sejawat. Ya, biasanya itu saya bersama guru PAI di dalam AKD mapel, bersama guru PAI, kolaborasi menyusun instrumen pelaksanaan remedial dan pengayaan, dan melaksanakan remedial atau pengayaan pembelajaran PAI kompeten secara cermat dan bertanggung jawab. Langsung. Kesimpulannya sama seperti sebelumnya, bahwa setelah kita mengikuti kegiatan orientasi PTKK ini, dalam tanda kutip kita sudah menjadi ASN, pegawai negeri, yang menjadi tanggung jawab kita adalah nanti harus mampu memahami betul apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi kita, mampu memahami serta menerapkan nilai etika APD, dan mampu menerapkan core value ASN yang berakhlak itu betul. Sambut baik. Alhamdulillah. Itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menanggapi, kita masukan, memberikan dan tambahan lainnya. Monggo, siapa ini? Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya hanya akan menanggapi saja ya, Pak. Untuk secara keseluruhan materi yang sudah dipaparkan itu sudah bagus ya. Tadi saya sempat melihat yang di NHK, Pak, yang ada judulnya. Nah, ini yang benar itu rencana hasil kerja nih, Pak, bukan hadir gitu. Nah, cuma itu saja, Pak. Terima kasih. Sangat jeli. Ini karena kegugupan saya langsung diadakan. Sehingga kemarin ada setelah dari sini sore itu melakukan komunikasi konsultasi dengan ibu, dan ada beberapa yang direvisi, ternyata ada luput yang juga masih terlupakan oleh beliau juga rencana dia. Dan terima kasih kepada Ibu Jumiati telah memberikan satu penilaian. Ya, tenang insya Allah bersahabat. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.